Bangunan baru itu akhirnya terasa hidup lagi. Setelah lama sepi, kini dipenuhi wajah-wajah baru, karyawan muda yang bersemangat. Bahkan, seorang sekretaris khusus ditugaskan untukku dan Taekyu. Kantor COO yang baru dibangun di lantai 37, strukturnya persis seperti ruang CEO, hanya beda lantai. "Selamat bos, sekarang pergi sana ke ruanganmu," katanya sambil tertawa. Aku menatapnya. "Dan kamu mau ngapain di sana?" Aku cuman berdiri aja kali, santai-santai di sofa baru." Taeteong yang sedang berbaring di sofa menimpali sambil terkekeh. "Lumayan juga ya, keliling Amerika terus nongkrong di kantor kejaksaan." Aku mengangguk pelan. "Ya, waktu itu aku memang kerja keras banget." Serunya tiba-tiba. "Aku baru inget apa lagi kali? Aku harus ngerakit model plastik, Lego, terus pasang mesin game baruku. Dan aku harus pesan etalase juga." Aku hanya bisa menghela napas. Mungkin buatnya itu kayak bonsai. Hobi kecil presiden yang gak bisa diem. Setelah rapat dengan Taekyu dan Sangyup, aku memutuskan buat bikin pesta akhir tahun. Sekalian upacara penutupan dan penyambutan karyawan baru. Kenapa nggak sekalian sama Golden Gate aja? Kan mereka juga bareng sama kita waktu akuisisi kemarin. "Itu ide bagus," katanya cepat. Nada suaranya terdengar semangat, dan aku setuju. Begitulah, akhirnya OTK, perusahaan K, dan Golden Gate sepakat buat ngadain pesta akhir tahun bareng. Rasanya kayak awal babak baru yang lebih besar. Siang itu, kami akhirnya makan siang bareng setelah sekian lama. Rasanya kayak reuni kecil di tengah hiruk-pikuk akhir tahun. Kami duduk di meja bundar besar di restoran Cina Hotel. Ada aku, Taekyu, Hyun Junona, Ellie, Senior Sangyop, dan Henry. Meja dipenuhi piring bundar berputar dengan makanan menggiurkan. Gimana menurut kalian?" Katanya sambil nyuap jajangmen. "Menurutku restoran Cina langgananku jauh lebih enak." "Hahaha, benar juga," katanya sambil ketawa kecil. "Ramen paling enak tuh dimakan di ruang komik atau di ruang biliar." Kami semua tertawa. Kadang obrolan sederhana begini justru yang bikin suasana jadi hidup. Senior Sangyup menatapku sambil menyeruput tehnya. Jinhu, persiapan pestanya udah sampai mana?" "Kepala tim Jeng Ki-hong lagi ngurus semuanya. Dia anak bisnis, katanya sih udah biasa ngatur acara kampus." "Hehe, semoga aja nggak kayak acara MT yang kacau ya." Kami semua ketawa lagi. Kadang rasanya nggak percaya semua ini terjadi dalam waktu setahun. "Banyak banget yang kejadian tahun ini," katanya lembut. "Kayak gila juga kalau diingat." "Yah," ujarku pelan. "Dari Brexit, politik Amerika, sampai balik ke Korea lagi. Rasanya kayak 10 tahun dijalani dalam 1 tahun. Tapi tetap aja luar biasa Jinhu. Dari cuman investor, sekarang punya perusahaan sendiri. Itu bukan hal kecil." "Benar," katanya pelan. "Kamu udah kerja keras, sekarang tinggal nikmatin hasilnya sedikit." Aku tersenyum. Dalam hati, aku tahu perjalanan ini baru dimulai. Dunia investasi jauh lebih luas dari yang pernah kubayangkan. Tapi untuk malam itu, aku cuman ingin menikmati suasana. Makan enak, ketawa, dan bersyukur karena masih bisa duduk bareng orang-orang ini. Setelah makan siang itu, kami semua kembali ke kantor. Udara di luar dingin, dan di depan gedung OTK, beberapa orang berdiri membawa spanduk. Jumlah mereka berubah-ubah tiap hari, tapi rata-rata ada 5 orang. Bukan massa besar, hanya demonstran 1 orang, tapi cukup menarik perhatian siapapun yang lewat. Mereka lagi protes lagi ya?" Katanya sambil melongok dari mobil. "Tuh, tulisan spanduknya tuh lucu-lucu juga." Aku menatap spanduk itu dari jauh. "Perusahaan OTK bangkit. Tangkap penjahat keuangan Kang Jinhu. Presiden Park Si-hyong, semangat." Ada juga yang menulis, "Aku mencintaimu, Presiden." Aku hanya bisa menghela napas. Ya, di negara ini, kebebasan berekspresi bisa berarti apa saja. "Bos, apa kita biarin aja mereka di situ?" Tanyanya pelan. "Ya, biarin aja. Selama nggak ganggu masuk gedung, itu hak mereka." Tapi aneh juga ya,
Kalau dipikir-pikir, ini kayak demonstrasi pesanan. Dan memang begitu. Dalam penyelidikan baru-baru ini, terungkap kalau Badan Intelijen Nasional membayar kelompok tertentu buat melakukan protes seperti ini. Demonstrasi berbayar. Bayangkan, bahkan kemarahan rakyat pun bisa dikontrak. Aku masih nggak habis pikir, kenapa mereka malah demo di depan perusahaanmu, katanya dengan nada heran. Karena gampang, nama kita sering muncul di berita dan itu cukup dijadikan umpan. Aku menatap keluar jendela. Kita udah jadi simbol, entah suka atau enggak. Tapi mereka tulis apa tadi? Modal penjualan kembali. Itu maksudnya apa? Itu cuma istilah yang dipelintir media konservatif. Artikel terakhir bahkan ngasih taduk pertempuran ekskop yang diwarnai korupsi, padahal mereka tahu siapa yang dimaksud. Ya, reputasi OTK di Korea memang belum bagus. Surga pajak, pasar keuangan, spekulasi, semua kata yang gampang dibenci publik. Tapi, bos, ada pria di situ tuh. Dia pegang buku sketsa. Katanya mau ketemu ketua Kang Jin-Ho. Aku memicingkan mata, mencoba melihat lebih jelas. Nama yang ditulisnya, Kim Sok-bom. Jantungku berdetak lebih cepat. Nama itu rasanya familiar. Berhentikan mobil, teriakku spontan. Sang Yop langsung menginjak rem dan aku buru-buru keluar. Di depan sana berdiri pria paruh baja dengan pakaian kerja usang dan topi lusuh. Tangannya menggenggam buku sketsa itu dengan erat. Aku mengenal wajah itu. Paman Sok-bom? Aku berdiri terpaku di depan gedung. Pria itu benar-benar Paman Seok-bom. Tangannya memegang buku sketsa lusuh dan wajahnya tampak lebih tua dari yang kuingat. "Paman Seok-bom!" panggilku keras. Dia menatapku. Matanya membesar, ragu-ragu antara percaya dan tidak. Jin-Ho!" Suaranya serak. Dia menggenggam tanganku dengan gemetar. "Astaga, kamu benar-benar Jin-Ho." "Iya, Paman. Dingin banget di luar. Ayo masuk ke dalam ya." Aku menarik tangannya yang dingin. Tangannya kasar, kaku, tapi terasa begitu akrab. Aku bawa dia masuk ke kantor CEO. "Paman, ini temanku Taegyu. Kita pernah ke pabrik bareng waktu sekolah, ingat?" "Halo Paman, saya Taegyu. Senang ketemu lagi." "Ah, iya, aku ingat sekarang. Kalian sering main ke pabrik waktu itu." Paman Seok-bom menatap sekeliling kantor dengan mata kagum. "Hei, sekarang kamu udah jadi presiden besar. Aku sampai nggak tahu harus gimana." Aku tertawa kecil. "Sama aja, Paman. Di sini kita nggak pakai jarak. Minum kopi dulu ya." Sekretaris datang membawa 2 cangkir kopi panas. Aroma pahitnya mengisi ruangan. Paman Seok-bom menyeruput pelan. "Anget banget," katanya sambil menghela napas panjang. "Apa kabar, Paman? Gimana yang lain? Jongsu?" "Mereka dapat kerja di tempat lain." Lalu dia tersenyum lemah. "Tahu, waktu lihat kamu di konferensi pers itu, aku terkejut setengah mati. Anak kecil yang sering memain di pabrik, sekarang presiden perusahaan besar ini." "Paman, kenapa nggak hubungi aku?" Suaraku terdengar pelan, sedikit kecewa. "Malu aku, Nak. Setelah perusahaan bangkrut, semua orang bubar. Nggak tahu harus nyari nafkah dari mana. Aku pikir kamu juga udah lupa sama kami." Aku hanya bisa diam. Paman Seok-bom, dulu orang yang paling ceria di pabrik. Tapi sekarang suaranya berat, pengucapannya cadel, dan senyumnya hampir hilang. Lalu perlahan dia melepas topinya. Aku tertegun. Di sisi kiri kepalanya, tengkoraknya cekung. Bukan luka kecil, tapi benar-benar cekung. "Paman, kamu kenapa?" Dia tertawa pelan tapi kaku. "Nggak parah kok, operasi aja masih bisa minum kopi kan?" Tapi tangannya gemetar dan air matanya mulai jatuh. Dia berusaha bicara, tapi suaranya bergetar. "Paman, aku tahu kamu sibuk, tapi aku datang karena aku nggak tahu harus ke siapa lagi. Aku cuma mau hidup, Nak. Aku takut aku bakal kayak Jongsu." Suaranya pecah di akhir kalimat. Aku terdiam.
Dunia bisnis, investasi, semua terasa jauh. Di depan mataku, cuma ada satu hal. Seorang pria tua yang pernah bantu ayahku, sekarang datang padaku, minta tolong untuk hidup. Paman, aku berbisik pelan, tapi suaraku nyangkut di tenggorokan. Di ruangan itu, yang terdengar cuma suara isak telan dan napas berat seseorang yang sudah terlalu lama menanggung segalanya sendirian.